Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, kali ini kita berjumpa lagi di podcast kita, Rumah Jakfi, Kedai Kopi X Toko Buku. Dan malam ini kita ingin mendiskusikan tentang sejarah, dan kita kedatangan seorang alumni dari Universitas Hasanuddin, seorang sarjanawan ilmu sejarah yang bernama Hasbi Otolua. Ngomong-ngomong ini, Kak Hasbi, bagaimana perspektif Anda dalam melihat sejarah saat ini, di mana ada stigma di masyarakat bahwa sejarah itu tidak penting lagi, karena kenapa? Sejarah itu hanya berkaitan dengan masa lalu, sehingga kita tidak melihat relevansinya ke depan. Kira-kira dalam perspektif Anda tentang stigma ini bagaimana? Jadi yang pertama, bahwa stigma itu kan merupakan satu hal yang wajar ya. Artinya begini, ketika seseorang itu baru ataupun mendengar dalam tanda kutip suatu istilah, maka pasti sudah ada pengetahuan bawaan yang ia sudah dapat, entah dari pengalaman-pengalaman sebelumnya atau informasi sebelumnya, pasti ya dengan kadar yang berbeda-beda. Nah, begitupun ketika dalam hal sejarah. Jadi apa yang dikatakan orang semisal ketika mendengar kata sejarah? Oh, masa lalu. Nah, bahkan baik kalau cuman hanya sampai sekedar di situ, tetapi masalahnya seringkali ada lanjutannya. Iya. Jadi, oh, apa itu sejarah masa lalu ya? Ngapain kita harus bersusah payah mempelajari masa lalu? Bukankah kita saat ini sudah berada di masa sekarang, dan harusnya kan kita berpikir apa selanjutnya? Kita mau lakukan apa untuk mempersiapkan masa depan? Ya begini ya, kan secara pengalaman saya bahwa di teman-teman saya itu pernah bilang begini, bahwa kita belajar sejarah ini tidak relevan lagi karena hanya berbincang tentang masa lalu. Kita hidup ini kan sekarang, keresahan kita kan bagaimana masa depan ini. Apakah secara filsafatnya itu, apakah bisa dihubungkan antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang? Kalau pertanyaannya adalah apakah ada hubungannya, saya berani untuk mengatakan iya. Cuman untuk mengulik lebih jauh tentang hal itu ya tentu bukan di sini tempatnya. Iya. Cuman yang secara gambaran umum yang bisa saya sampaikan saat ini, bahwa masa sekarang itu yang seperti apa sih sebenarnya? Karena kenapa? Waktu ini kan berjalan terus. Iya. Nah, bagaimana definisi sempit dari sejarah itu adalah intinya segala sesuatu yang sudah berlalu. Nah, bahkan kayak kita ngobrol saat ini itu kan waktu tidak berhenti, dia berjalan terus. Nah, itulah kemudian kenapa yang bisa saya berikan sebagai contoh gambaran kecil bahwa sejarah itu berlepas dari definisi atau sekedar stigma yang banyak orang anut, bahwa dia hanyalah sekedar masa lalu yang tidak penting. Ya. Sejarah itu adalah sebuah gerak, ya. Jadi apa yang saya maksud dengan gerak itu, bahwa segala hal yang kita alami hingga hari ini, bahkan bisa jadi konsekuensinya nanti kemungkinan di masa depan, itu adalah dari sejarah yang telah kita lalui selama ini. Jadi kalau begitu bisa kita simpulkan ya bahwa apa yang terjadi saat ini tidak lepas dari masa lalu. Dan ini lagi ada suatu bentuk masalah bahwa berkaitan dengan objektifikasi sejarah. Karena kenapa? Banyak orang yang skeptis tentang kebenaran dari sejarah itu. Karena ada ungkapan yang mengatakan bahwa sejarah itu hanya ditulis oleh pemenang. Jadi katanya yang menulis sejarah itu ya pemenang. Jadi objektifikasi dari sejarah ini sulit untuk dibuktikan. Bagaimana menurut Anda tentang objektifikasi sejarah itu? Saya sudah menduga larinya akan ke sini ya. Iya. Karena ini juga memang, apalagi jangankan di kalangan orang umum ya, atau dalam tanda kutip orang awam, bahkan menurut pengalaman saya pribadi pun ketika masih mahasiswa di ilmu sejarah di Unhas itu, beberapa ya dihinggapi dengan pertanyaan model begitu. Iya. Bahwa ya bagaimana sih sebenarnya objektif atau yang kebenaran yang sebenar-benarnya dari sejarah ini. Ya, maka itulah kenapa kita harus mendudukkan bahwa apakah kemudian peristiwa itu benar-benar terjadi atau memang suatu fakta yang sudah tervalidasi kebenarannya, itu perlu
pengujian yang lebih lanjut lagi. Iya, iya. Ada ungkapannya tadi mengatakan bahwa sejarah itu sesuatu yang benar-benar terjadi. Pertanyaannya, bagaimana membuktikan bahwa sejarah itu benar-benar terjadi? Harus diobjektifikasi dulu. Ya, itu yang menjadi permasalahannya, objektifikasi dari sejarah itu. Di sini yang saya mau sedikit gambarkan, bahwa itulah mengapa terdapat atau ada juga yang disebut bahwa bagaimana melihat sejarah itu sebagai suatu ilmu pengetahuan. Pertanyaan sebelumnya tadi bahwa sejarah itu bagaimana melihat dia dalam kerangka filosofis lah katakan. Jadi saya mengatakan bahwa itu sejarah itu adalah sebuah gerak yang mengaitkan antara masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, tetapi ingat bahwa sejarah juga ada kaidah atau metodologi tersendiri. Ini yang sebenarnya perlu dijelaskan kepada halayak umum tentang bagaimana sih dalam metodologis dalam sejarah itu yang muncul dalam kepala kita kalau kita berbicara tentang sejarah, tentang masa lalu, dan kita jarang melihat tentang metodologis dari sejarah itu. Saya sedikit kembali dari statement Anda tadi pada saat di awal pertanyaan kedua, bahwa sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Ya, yang kemudian mungkin orang banyak kenal istilahnya sekarang, sejarah itu ditulis oleh para penguasa. Perlu dipahami bahwa sampai kenapa kemudian dia menjadi banyak diyakini bahwa sejarah itu ditulis oleh para pemenang, itu dia melalui suatu yang dinamakan metodologi. Jadi begini, inilah yang membuat orang ragu. Karena kenapa? Ujungnya nanti bisa dua perspektif. Ada sejarah yang ditulis oleh penguasa dan ada sejarah yang sebenar-benarnya dari sejarah itu. Maksudnya dari sebenar-benarnya ini sejarah yang benar itu. Itu yang membuat orang skeptis bahwa yang mana sih sejarah yang benar ini? Banyak berseliweran di luar ini sejarah. Tentu yang ketika muncul pertanyaan bahwa yang mana yang paling sebenar-benarnya, mungkin orang biasa sebut yang mana yang hakikinya ya. Iya, yang hakikinya kalau dalam filsafat ya. Iya, yang mana yang hakiki. Sejarah itu karena dia berkaitan dengan ruang dan waktu, maka sejarah juga tunduk pada hukum-hukum ilmiah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang namanya ilmiah itu kan pasti senantiasa bersifat dinamis, dia berubah-berubah. Nah, begitupun sejarah. Misalnya, orang taunya bahwa Indonesia itu merdeka 17 Agustus 1945. Oke, itu fakta. Itu memang. Fakta. Apalagi itu sudah, saya pikir bukan cuma sejarawan, tapi pasti biar anak kecil pun pasti tahu, sudah diajarkan. Di sini kan kita bisa bertanya secara kritis bahwa betulkah demikian. Nah, itulah mengapa saya bilang tadi bahwa bagaimana untuk mencari tanda kutip sejarah yang hakiki itu, maka kita perlu menggali lebih dalam lagi. Artinya kita mesti sejenak mengambil jarak dari apa atau sejarah yang sudah diyakini kebanyakan orang saat ini. Artinya begini kalau kita harus mengambil jarak dari sejarah yang sudah pada umumnya diyakini. Artinya posisi kita dalam melihat sejarah ini harus netral, begitu? Betul. Harus netral itu. Artinya tidak berat sebelah lah. Tidak berat sebelah dalam melihat sejarah. Agar apa yang dikaji atau dilihat itu bisa objektif, begitu maksudnya. Pembahasan sebelumnya bahwa sejarah itu punya metodologi tersendiri. Itulah ada yang dinamakan historiografi. Historiografi itu adalah bagaimana ketika sejarah itu ditulis. Tetapi ini juga di kalangan para sejarawan masih, setahu saya sampai hari ini masih jadi perdebatan bahwa historiografi itu kan seperti yang saya bilang tadi adalah bagaimana sejarah itu ditulis. Nah, tetapi sebelum kita menulis sejarah, kita harus secara bertahap berangkat dari tahap-tahap yang mendahuluinya. Kita sebelum menulis itu kan pasti harus ada bahan kan. Nah, kalau dalam sejarah harus cari sumber dulu untuk melakukan historiografi itu tuh. Nah, kemudian setelah sumber itu didapat, sumber sejarah yang saya maksud, kemudian kita harus melakukan kritik sumber. Jadi, nah ini yang kemudian orang mungkin apalagi kalangan awam bingung.
Apa yang dimaksud dengan kritik sumber itu? Artinya adalah sumber yang kita dapat itu tidak serta-merta langsung ditempel. Artinya tidak serta-merta kita terima begitu. Itu yang saya maksud. Jadi misalnya kita ingin menulis tentang sejarah Goa Ya, sejarah Goa. atau sejarah Bone. Ya, Nah, kita otomatis cari dulu sumber. ya sumber yang pertama. Sumber itu bisa, kalau dalam sejarah itu bisa berupa arsip. Misalnya iya, berupa naskah-naskah tua atau catatan-catatan, atau mungkin di masa kolonial Hindia Belanda ada kayak catatan-catatan residen tahun kesekian. Nah, itu arsip. Nah, bisa juga berupa buku, tapi buku kalau dalam kategori sumber dalam ilmu sejarah sih dia masuk dalam kategori sekunder. Nah, sumber-sumber primer itu kayak tadi arsip, Arsip. atau bisa berupa bendawi juga kayak artefak, Artefak. bangunan, bukti kayak bangunan apa, makam. Bagaimana kalau dalam memperbandingkan arsip itu? Contohnya, kalau sejarahnya misalnya di Bone begini, sejarahnya di Goa seperti ini. Ada perbedaan. Contohnya kayak sejarahnya sesuatu yang ditulis di sejarah Bone itu seperti ini. Dan sejarahnya di Goa seperti ini. Maksudnya sejarah Bone yang diketahui oleh orang-orang di Goa Ya, berbeda. seperti ini. Dan sejarah di sini ya seperti ini. Bagaimana kalau soal begitu? Kita sudah mendapatkan dua perspektif. Iya, nih. dua perspektif. Atau kalau mungkin di kajian kita biasa ada dua persepsi. Iya. Nah, bagaimana yang mana kita mau ambil? Nah, kalau dalam sejarah kita, ya itu tadi saya bilang, kita hanya mengumpul, kalau dia masih dalam tahap mencari sumber, maka tugas kita mencari atau mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi tidak langsung dipakai. Kita ambil dulu semua, kemudian kita dudukkan. Nah, kemudian kita ya kalau memang sih kalau ya apalagi namanya penelitian ilmiah, jadi harus kita kuliti satu persatu. Nah, itu baru tahap awal. Jadi kita baca. Nah, disitulah kemudian kita melakukan kritik sumber. Maksudnya adalah kita analisis. Kita analisis bahwa apakah betul-betul sumber ini valid atau bisa diterima. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ya melakukan perbandingan. Supaya apa? Supaya kemudian untuk menghindari bias ketika kita akan melakukan proses penulisan sejarah itu atau sudah dalam tahapan historiografi. Artinya di sini sudah kita dudukkan bahwa sejarah itu bukan lagi berkaitan tentang masa lalu, tapi posisinya bahwa sejarah itu berkaitan dengan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Artinya begini, memang kalau kita mau dudukkan dalam definisi umum bahwa memang sejarah itu masa lalu. Iya. Tetapi ketika kita ingin memperluasnya mencakup ke berbagai hal, maka dia itu tadi, sejarah itu adalah gerak yang kemudian mengaitkan antara masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi semacam apa ya? Kalau mungkin saya bisa kasih sebuah contoh, itu kayak benang lah. Benang yang terurai, bukan benang kusut. Seperti itu. Maksudnya kenapa tidak boleh kusut? Ya, bagaimana nanti belok-belok gitu. Artinya ibaratkan benang ini dia lurus ya begini. Iya. Jadi ini masa lalu, masa kini, masa depan. Dan begitu. Yang menjadi pertanyaannya, gerak dari sejarah ini apakah sifatnya determinan atau sifatnya determinan maksud saya di sini adalah ketetapan. Contohnya sejarah dari Marx bahwa setelah kapitalisme nantinya adalah sosialisme, ataukah sejarah ini bisa digerakkan, artinya dinamis, tergantung dari penguasa dalam menggerakkan sejarah itu. Ya, pertama begini, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya tadi bahwa di pertanyaan kedua tadi, kan sejarah ini juga tunduk pada hukum-hukum ilmiah, karena dia berkaitan dengan manusia serta ruang dan waktu. Tapi begini, mengenai pertanyaan tadi bahwa apakah sejarah itu geraknya bersifat tetap ya, dan tidak bisa diubah-ubah, ataukah dia ada bisa kehendak yang menggerakkannya. Sejarah itu dia itu suatu hal yang pasti dalam artian secara gerak itu tadi. Karena kan tadi begini, yang ibaratnya tadi saya umpamakan kayak benang kan, yang kemudian ada di situ masa lalu, kemudian yang masa kita hidup sekarang ini, kemudian
masa yang akan datang. Masa yang akan datang. Nah itu kan apalagi kalau kita melihat dalam perspektif ilmiah itu kan semua gerak. Nah jadi sejarah sebagaimana karena dia tunduk pada hukum ilmiah, maka saya melihatnya dia digerakkan oleh kehendak. Artinya sejarah ini sifatnya tidak determinan gitu. Artinya sifatnya tidak determinan. Bagaimana ya? Dikatakan tidak determinan aja, itu yang seperti saya bilang tadi bahwa sejarah itu suatu hal yang pasti. Pernyataan salah seorang cendekiawan terkemuka di Indonesia yaitu almarhum Kang Jalal, bahwa sebenarnya ini yang menurut saya menarik untuk kita analisis, bahwa sebenarnya gerak sejarah itu sudah lurus dibuat oleh Tuhan. Cuman manusia saja yang memang pada dasarnya serakah apa segala macam, sehingga sejarah itu kemudian berbelok-belok. Intinya sejarah sebagai suatu gerak itu sudah pasti atau sudah merupakan suatu ketetapan. Tetapi apakah kemudian arah gerak sejarah itu mau kemana? Nah itu ada kehendak di situ. Oh iya. Bahwa sejarah itu suatu bentuk ketetapan. Tetapi kehendak jalannya sejarah itu ada kehendak di situ, gitu. Iya, karena dia berkaitan dengan manusia. Dan manusia itu punya kehendak. Makanya kan begini, selain saya tadi sempat sedikit mengutip yang dikatakan Kang Jalal, ada sebuah anekdot yang cukup menarik, bahwa semaha kuasanya Tuhan, ada saat yang tidak mampu dia berkuasa untuk mengubahnya, yaitu sejarah. Misalnya begini, saya kasih contoh. Memang faktanya di masa lampau Firaun itu kejam. Iya. Dan dia telah menjadi catatan sejarah yang kelam dan menjadi contoh bagi umat kebanyakan mayoritas di generasi saat ini, bahwa itu contoh raja yang lalim. Ya, salim. Nah, dalam sejarahnya. Ya, semua orang sepakat itu. Nah, itulah yang kemudian tadi saya sempat mengutip sebuah anekdot, bahwa betapa maha kuasanya Tuhan, ada satu yang tidak mampu dia ubah dengan kemahakuasaan, yaitu sejarah. Makanya kaitannya itu tadi, bahwa sejarah itu sudah pasti. Dia sebuah kepastian dalam hal ini secara geraknya. Nah, cuman dia karena ada peran manusia di dalamnya, punya kehendak, maka itulah kenapa sejarah bisa dibelokkan. Termasuk sampai lahirnya atau sampai berlakunya. Kalau tadi yang melahirkan statement yang sejarah pemenang itu kan namanya Leopold von Ranke ya. Siapa Leopold von Ranke, salah seorang tokoh sejarawan juga. Sampai kemudian lahir tadi berlakulah istilah tadi itu, bahwa sejarah ditulis oleh para penguasa. Bagi saya itu suatu hal yang perlu diperdebatkan lagi. Karena mengapa? Jika sejarah itu ditulis oleh para pemenang, maka pertanyaannya, dia tidak akan menjadi pemenang kalau tidak ada peran orang-orang kecil. Peran apapun itu, entahkah dia perannya misalnya dia menyokong siapakah ini yang menjadi pemenang, ataukah perannya misalnya dia menjadi korban, dia dibunuh atau dia dihilangkan sehingga dia yang muncul ke dalam narasi sejarah si pemenang ini. Misal sejarah tentang 6566. Iya kan, kalau berkaitan dengan sejarah 65 dengan 66 itu kan yang muncul dalam benak kita kan PKI kekejaman begitu gitu. Iya. Itu kan narasi yang lahir dari pemenang. PKI kejam, anti Tuhan malah. Iya. Bahwa Indonesia akan, katanya Pancasila mau diubah jadi komunis misalnya. Itu kan narasi yang dilahirkan oleh pemenang. Tapi kalau kacamata Hasbi ini dalam melihat sejarah seperti itu bagaimana? Kita tetap mesti merekonstruksi lagi. Karena apalagi saya secara pribadi, analisis saya, bahwa saya menjadikan periode 6566 ini sebagai parameter bahwa disitulah titik balik perubahan total Indonesia secara 180 derajat. Kata-kata Bung Karno ya, bahwa perjuanganku ini memang sulit, tetapi akan lebih sulit lagi perjuangan setelahku, karena kalian akan melawan
bisa jadi akan melawan bangsa sendiri. Dan itu titik nadirnya terjadi di tahun 65 itu. Hasbi katakan bahwa ada namanya kritik sumber. Ya, Kalau berkaitan dengan 65 ini, sumbernya kan cuma satu yang kita ketahui. Dalam Orde Baru. Orde Baru yang membuat sejarah. Ya. Meskipun banyak manuskrip-manuskrip lain yang mengatakan bahwa tidak seperti itu. Tapi kan yang dipahami ya masyarakat umum itu ya sumber dari sejarah 65 ini ya dari Orde Baru. Itulah kenapa tadi di awal itu ada statement saya mengatakan bahwa sejarah itu ditulis oleh pemenang. Karena ini relevan kan dengan kondisi bangsa kita saat ini. Kita kritik sumber itu bagaimana? Kan di era reformasi saat ini, apalagi di kalangan orang tua kita dulu yang masih hidup sampai sekarang, itu masih meyakini loh sumber yang hanya satu itu, yaitu versi dari narasi dari Orde Baru. Tapi begini, kalau kita breakdown sedikit ya. Di awal-awal Orde Baru itu naik mengambil alih tampuk kekuasaan, itu tidak serta-merta langsung orang langsung ini memang enggak. Iya, enggak. Ada proses yang kemudian tersistematis yang kemudian digerakkan setelah pasca pembantaian 65 itu, sehingga kemudian dia berhasil sampai bahkan menjadi suatu keyakinan mutlak malah kalau bisa saya bilang bahwa memang dalang misalnya begini, memang dalang utama tahun 65 itu PKI misalnya tuh. Iya. Itu kan narasi bahkan sampai hari ini banyak, apalagi di kalangan orang tua kita itu masih meyakini itu. Nah, makanya itulah kenapa kembali ke tadi persoalan kritik sumber. Memang bahkan bukan bisa, harus kita kritik karena dia cuma satu. Iya. Dia cuma satu, sedangkan yang seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk bisa melakukan suatu studi atau untuk menulis suatu sejarah atau bagaimana melihat atau bisa menganalisis bagaimana bisa melihat sejarah itu secara objektif, kita kan butuh banyak sudut pandang. Baik Kak, terima kasih banyak atas waktunya untuk berdiskusi dengan kami di Rumah Jakfi ini. Dan bisa saya simpulkan bahwa sejarah itu sangat penting. Karena kenapa? Sejarah itu, apa yang terjadi saat ini tidak lepas dari masa lalu. Ibaratkan benang itu, dia itu satu tarikan ya. Ya, satu tarikan. Tapi problemnya kan di manusianya, ada yang membelok-belokkan itu. Dan terakhir, saya minta kepada kakak untuk memberikan closing statement-nya. Bahwa kita mesti juga mulai memandang sejarah itu sebagai sebuah arena ya. Jadi semua atau siapapun selama dia bisa secara ilmiah mempertanggungjawabkan argumentasinya, maka dia berhak untuk mempertanyakan ulang setiap sejarah apapun versinya yang sudah diyakini oleh orang. Apalagi sejarah yang sudah diyakini secara umum oleh orang kebanyakan. Maka jangan jadikan sejarah itu sebagai suatu dogma. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Kak Hasbi atas waktunya. Untuk penutup dari podcast kita di Rumah Jakfi ini, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan penonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.